Hari ini saya berpakaian hitam karena saya sedang berduka. Saya sedang bersedih, bukan karena Mas Ganjar, Pak Mahfud kalah, tapi saya sedih karena demokrasi kita yang kita perjuangkan dengan susah payah, keringat, darah, mulai era reformasi dimakan oleh monster keserakahan. Itu yang membuat saya sedih. Demokrasi kita dilahap habis. Kita tidak lagi mempunyai panutan etika dan moral karena ditabrak oleh penguasa yang rakus karena kekuasaan. Saya bersedih sebetulnya. Rakyat Indonesia terpapar dengan isu pragmatisme. Tapi itulah capaian-capaian kualitas rakyat kita saat ini. Saya tidak hendak untuk menyalahkan rakyat karena memang kecurangan-kecurangan mulai awal sebelum jauh-jauh hari sebelum Pilpres berlangsung yang memang sudah terstruktur, sistematis dan masif, terbuka, telanjang di depan mata kita, dan para penguasa tidak tahu malu. Mereka dengan arogan mempertontonkan kerakusan, tapi mereka tidak bisa diingatkan. Civil society sudah bergerak, akademisi sudah bergerak, guru besar, purnawirawan TNI Polri sudah memberikan warning, peringatan, tapi tidak juga digubris. Pak Jokowi dan elemen-elemen penguasa seolah-olah sedang memakai earbud, tutup telinga, tidak mau mendengarkan dari suara guru besar, dari purnawirawan TNI Polri yang senior, para guru bangsa, para rohaniawan, budayawan, mahasiswa tidak mau didengarkan sama sekali. Mereka sudah buta karena kekuasaan. Jadi saya berduka karena itu. Karena perjuangan saya bersama teman-teman bukan sekedar untuk memenangkan Pak Ganjar atau Pak Mahfud semata, tapi untuk menyelamatkan demokrasi, untuk menyelamatkan reformasi. Dan ini bisa terwujud kalau Ganjar Mahfud bisa menjadi pemimpin nasional. Meskipun masih dalam hitungan cepat, quick count, saya menduga ribuan, jutaan kecurangan ini tidak akan mempan karena saya tahu KPU, Bawaslu, dan semua aplikasi yang amburadul ini akan disahkan. Semua kecurangan dianggap angin lalu karena kerakusan kekuasaan. Satu hal yang menjadi catatan kita, dan itu harus kita ingat, bahwa Pak Jokowi telah meninggalkan monumen kebobrokan demokrasi. Pak Jokowi tidak akan lagi dikenang sebagai bapak pembangunan yang membuat Indonesia maju, tidak lagi. Pak Jokowi akan dikenang sebagai perusak demokrasi, perusak konstitusi. Itu yang nyata. Ini bukan merupakan kecaman, tapi bagi saya ini adalah ekspresi kesedihan saya. Ternyata Tuhan belum berkehendak untuk membantu kita menegakkan keadilan dan integritas sebagai bangsa. Tapi kami tidak menyerah. Kami akan terus berjuang untuk menyelamatkan Indonesia dari monster-monster kerakusan kekuasaan. Mereka tidak akan nyenyak untuk memimpin Indonesia karena kita akan terus mengkritisi mereka. Bukan dengan kekerasan, tapi kami akan melahirkan narasi-narasi yang mengontrol kerakusan mereka karena mereka telah merusak demokrasi yang susah payah kita bangun. Mereka boleh berpesta pora, merayakan kemenangan yang bagi saya tidak masuk akal. Hasil quick count presiden yang sudah beredar sekarang
itu merupakan anomali yang sangat parah. Bayangkan, kurang lebih PDI Perjuangan memenangkan 17% sebagai pemenang pemilu. Tapi suara Ganjar di bawah suara PDIP ini kan suatu keanehan yang luar biasa. Kecurangan TSM ini bisa benar-benar luar biasa kita rasakan. Tapi kita tidak berdaya. Mereka menggunakan semua akses kekuasaan untuk mencurangi pemilu kita kali ini. Ini bukan tuduhan. Akhirnya saya bersepakat dengan guru bangsa Bapak Yusuf Kala bahwa apa yang ditampilkan dalam film The Dirty Vote itu nyata, tapi masih sekitar 25% kecurangan yang nyata. Pada kenyataannya lebih parah dari itu kecurangannya. Iya, saya sudah nonton tadi malam. Dan itu film itu betul luar biasa. Tapi bagi saya kira ini film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di dewasa ini. Saya sepakat dengan Pak Yusuf Kala. Tapi sekali lagi saya katakan, ini bukan saatnya kita untuk jatuh, bersedih. Sesaat kita tertunduk, kita harus bangkit lagi untuk menyelamatkan Indonesia dan untuk menyelamatkan masa depan anak cucu kita. Mari berjuang bersama kami. Terima kasih.